Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Rosiana, Teman Dimensi Lain. Cerita ini ditulis oleh tulisan Milo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rosiana, Teman Dimensi Lain. Ngomong-ngomong, lu denger juga, Lang? Kok gue enggak ya? Iya, tadinya mau nyamperin lu. Lu nya ada tidur. Gak lama dengarlah gue suara cewek nangis. Gue lihat lu tidur, kabur dong gue. Ngapain lu nyamperin gue? Tadinya sih mau ngajak nongkrong gitu di teras. Enak aja, gak boleh malam-malam berduaan gitu. Tulang dengerin. Iye. Bukannya malu, malah ekspresi sedih yang kutangkap pada wajah Gilang. Kenapa ya dia? Apa ada sesuatu yang mau dia sampaikan sebenarnya? Entahlah. Pagi buta, Bunda biasa membangunkanku jam segini saat memintaku untuk menemaninya ke pasar. Bunda tidak pernah berbelanja keperluan dapur di supermarket, alasannya untuk berhemat. Kulihat jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 5:15. Aku menuju ke kamar mandi untuk menghilangkan rasa kantuk. Usai aku menemui Bunda di ruang tamu. Hanya butuh waktu 10 menit untukku sampai di pasar. Bun, aku tunggu di sini aja ya. Iyalah, oke. Hal ini biasa kulakukan tiap kali Bunda meminta aku menemaninya. Seperti biasa, sejauh mata memandang begitu banyak sosok mereka dengan beragam bentuk. Anehnya aku merasa sedikit terganggu dengan sosok tangan buntung di belakangku. Auranya memintaku untuk memperhatikannya. Ini yang paling aku tidak suka. Kurai ponsel dari saku celana jeansku. Kulihat notifikasi chat dari Gilang yang terkirim pukul 5:03. Terus, hari ini ada acara nggak? Enggak, kenapa? Mau belanjain gue lo? 1 detik, 2 detik. Dibaca, selalu secepat itu Gilang merespon pesan dariku. Dasar lo, suntuk nih gue di rumah. Gimana kalau kita lihat-lihat kampus? Kampus mana? Paham. Boleh jam 8 gimana? Ya udah, oke. Ros, ayo. Kuselipkan kembali ponselku ke dalam saku. Oke, Bun. Sial, si tangan buntung itu masih melihatku. Sambil menyetir sepeda motor, aku bicara dalam hati. Pergi, jangan ikutin aku. Bukannya apa-apa, anak indigo seperti aku pun ogah melihat wujud yang tak beraturan seperti itu. Si tangan buntung tak menjawab, tapi dia masih mengikutiku. Aku tahu meski tak menangkap kehadirannya. Sampai akhirnya aku berhasil masuk ke rumah dengan tenang. Biar saja si tangan buntung termangu di halaman depan rumahku. Terus ada si tangan di depan. Ya usir dong ya. Enggak. Kenapa? Jangan menatapku tajam. Oke. Jam 8 kurang 10 menit. Barusan Bunda memberitahuku bahwa ada Gilang di depan. Tante, aku pinjam Rosi ya. Pamit Gilang sambil mengumbar senyum rayuannya. Jagain adik gue. Saat Kak Revanya sedang menonton film di layar TV. Siap 86. Lebay lo. Lang, good luck. Ada apa sih? Enggak, udah yuk berangkat. Aku tahu Gilang mengelak, tapi ya biarlah. Aku pamit ya, Bun. Hati-hati. Aku mengikuti langkah Gilang yang mendahuluiku. Lang, lu bawa mobil? Gilang mengangguk sambil tersenyum. Heran, dikira kegantengannya nambah kali ya kalau senyum. Emang iya sih. Sial, tangan buntung itu masih di sana. Pantas aja Yana lebih memilih langsung terbang dari kamar ke mobil Gilang daripada jalan di sampingku seperti biasa. Layaknya Tuan Putri, Gilang membukakan pintu depan untukku. Aku tersenyum kaku. Gilang memang selalu bisa membuatku melting. Setelah aku dan Gilang duduk dengan benar, Gilang pun segera melajukan mobilnya. Kenapa lu bawa mobil, Lang? Kenapa emang?
Kagak boleh. Bukan gitu, tumben aja. Mataku tertuju pada spion yang menengahi posisiku dan Gilang. Sial. Kenapa? Enggak. Aku sadar Gilang bukan orang pemberani jika mengetahui keberadaan makhluk halus di dekatnya. Suaranya seperti orang yang merintih kesakitan. Kamu kenapa? Sakit. Udah nyampe nih? Nanti aja ya, ucapku dalam hati. Tak lama kemudian si tangan buntung itu pergi. Usai Gilang memarkir mobil, aku dan dia sama-sama turun. Gila, keren banget ya. Iya. Lah ini mau kemana? Jalan-jalan. Kemana? Nonton aja gimana? Enggak, kamu mau pulang? Ya elah Ros, masa siang-siang ini pulang sih? Emang lu mau ngapain di rumah? Kamu ditungguin sama si tangan buntung, Yana menyaut dari kursi belakang. Ya udah, iya gue ikut. Daripada ketemu si tangan buntung di rumah, mending ikut Gilang. Gitu dong. Ngomong-ngomong, Yana gak ikut kita kan? Emang kenapa? Ya jadi orang ketiga dong. Aku menatap Yana dari kaca spion. Lah, ngapa lu ketawa? Hati-hati lu, ntar Yana masuk ke gue aja bingung lu. Dia ada di belakang ya? Aku mengangguk. Jangan dong Yan. Ekspresi muka Gilang sekarang membuatku dan Yana sama-sama tak mampu menahan tawa. 15 menit kemudian kita sampai di tempat tujuan. Lu mau nonton apa Rus? Terserah lu. Horor ya? Oke. Akhirnya Gilang memilih film Danur 2. Jujur sebenarnya aku bosan dengan yang berbau horor. Tapi ya daripada ketemu tangan buntung di rumah kan. Sekitar 10 menit kemudian film dimulai. Penonton terlihat begitu antusias dan konsen. Selama film diputar ada yang teriak kaget hingga menutup mata dengan kedua tangan, termasuk Gilang. Ah elah, masih lebih serem yang asli. Jam berwarna abu-abu yang melingkar di pergelangan tanganku menunjukkan jam 8:15 malam. Gue balik ya, ucap Gilang sambil menurunkan kaca mobilnya. Iya, hati-hati. Usai memastikan mobil Gilang hilang dari pandanganku, aku pun segera masuk ke rumah. Di ruang tengah, aku melihat Bunda tengah asik menonton berita. Bun, aku menyapa Bunda, kemudian ku cium punggung tangannya. Ros, tolong ambilin handphone Bunda di kamar ya. Oke Bun. Kakiku melangkah dengan santai menuju kamar Bunda. Yan, sedang apa Yana di kamar Bunda? Ngapain kamu di sini? Takut. Takut kenapa? Ada apa emang? Di kamar kamu ada cewek jahat. Siapa? Yang tadi pagi. Tangan buntung maksudnya. Ya udah bentar ya. Sebelum berhadapan dengan makhluk yang dimaksud Yana, aku mengantarkan ponsel Bunda terlebih dahulu. Nih Bun, makasih ya. Sama-sama. Selesai aku kembali ke kamar Bunda dan membujuk Yana untuk ikut denganku. Yana yuk. Awalnya Yana menolak karena takut, tapi aku berhasil membujuknya untuk lebih berani. Bagaimanapun Yana adalah anak kecil yang takut dengan energi jahat. Kuakui si tangan buntung itu memang sedikit negatif. Tapi semakin kita takut, semakin besar energi mereka untuk mengganggu. Perlahan aku membuka pintu kamarku. Saat ini Yana sedang menyembunyikan dirinya di balik badanku. Ngapain kamu di sini? Sakit. Aku mengembuskan napas berat. Apa yang terjadi sama kamu? Saat itu juga aku mendapatkan penglihatan. Rupanya perempuan ini adalah korban kecelakaan di sekitar pasar. Kejadiannya sekitar tahun 2000-an. Tangan kanannya terlindas dan pelaku melarikan diri. Lalu kamu minta apa? Rumah. Kamu mau tempat tinggal? Ia mengangguk. Ikut
takut aku. Aku menuntunnya keluar rumah kosong yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah. Kurasa cocok untuk tempat tinggalnya. Ros, mau kemana? Bentar, Bun. Ku beri kode untuk Bunda bahwa aku sedang bersama sesuatu. Bunda mengangguk sambil tersenyum simpel. Aku pun melanjutkan aksiku. Jujur saja aku merasa kurang yakin berjalan sendiri menuju rumah kosong itu. Benar, cukup banyak makhluk-makhluk yang menyeramkan menangkap keberadaanku. Pocong, kuntilanak, tuyul, dan beberapa makhluk lain yang tidak dapat kudefinisikan bentuknya. Anyway, buat kalian yang beranggapan bahwa tuyul itu lucu, kalian salah. Tuyul itu menjijikan. Tingginya seukuran galon, kepala besar lebar berurat, dan terdapat banyak belek di sekitar matanya. Mulai sekarang rumah kamu di sini, ucapku pada si tangan buntung. Tanpa mengatakan apapun, ia menghilang masuk ke rumah. Mungkin. Ayo, Ros. Iya. Akhirnya aku merasa lega. Memang harus ekstra hati-hati bila mengucap apapun pada mereka. Hari-hariku seakan terasa lebih cepat. Genap 1 bulan sudah aku menjadi bagian dari universitas yang ku mau. Tetap bersama dengan orang-orang terdekat sekaligus bertemu dengan banyak orang baru adalah rasa syukur tersendiri untukku. Oh, jadi lu adiknya Kak Revan? Lu kenal kakak gue dari mana? Gue adiknya pacar kakak lu. Pacar? Lah, jadi lu gak tahu kalau abang lu pacaran? Mereka itu pacaran setelah Kak Daniel masuk semester 6 D3. Berarti udah ada setengah tahun dong. Mungkin. Woi, aku menoleh spontan pada sosok yang menepuk bahu kiriku dari belakang. Lu Lang, sendirian aja lu. Aku mengangguk dan tersenyum simpel. Lalu aku memberi kode pada Gilang yang artinya siapa. Oh ya, kenalin, gue Rama, ucap lelaki yang datang bersama Gilang. Terus Gilang cerita banyak tentang lu. Kata Gilang kamu pacarnya. Hah? Mataku membelalak saat mendengar cerita Yana. Kenapa sih? Gue ke toilet bentar. Aku tahu Gilang mencintaiku begitu dalam. Bukan Yana atau siapa yang memberitahukan hal itu padaku. Sinyal itu murni berada dalam hatiku. Sama, aku pun mencintai Gilang. Tapi haruskah merubah status hubungan kita sekarang? Di luar sana banyak sekali hubungannya hancur hanya karena status pacar. Entah itu teman dekat, sahabat, bahkan teman masa kecil. Aku ingin mencintai Gilang terus seperti ini, tanpa jeda dan henti. Lamunanku buyar seketika. Perempuan berambut panjang lebat sedang berdiri menghalangi jalanku. Aku berusaha menerobosnya, namun ia tidak membiarkanku pergi. Permisi. Mendengar itu, ia mengubah posisinya. Selesai aku keluar dari salah satu bilik, tersadar aku, Yana tidak ada di sana. Mungkin dia sedang bersama Gilang sekarang. Perempuan itu lagi. Aku berusaha tak menghiraukannya. Ia pun tak berusaha mengikutiku. Biasa, perempuan itu hanya ingin menunjukkan keberadaannya karena dia adalah salah satu penjaga yang memiliki energi terbesar di kamar mandi wanita. Sebelum keluar toilet, aku mencuci tangan terlebih dahulu. Napasku tersengal-sengal. Sebuah pergelangan tangan yang berlumuran darah muncul perlahan dari lubang pembuangan air. Jadi anak indigo itu nggak enak. Sebenarnya di kamar mandi itu ada 4 perempuan. 1 menempati bilik depan dan 2 di bilik belakang. Lucu juga. Jin pun tahu kalau kamar mandi itu untuk wanita. Aku terkekeh dalam hati. Lu mau makan apa, Ros? Enggak deh, aku gak lapar. Gaya lu segala bilang gak lapar. Bilang aja lagi diet kan? Aku meringis mendengar ocehan Gilang. Baby lu berapa sih? 47. Gila, cungkring amat lu. Kesalku injak kaki Gilang dengan sekuat tenaga. Woi, rasain. Kalian pacaran ya? Pertanyaan Rama membuat air yang baru saja kuminum tersendat. Dengan cepat aku menggelengkan kepala. Kata siapa? Gilang?
Aku tahu Gilang pasti memperingatkan Rama tentang hal ini. Ya, kalian kelihatan dekat banget gitu loh maksud gue. Itu jelas lah, kita kan teman dari SMA. Oh gitu. Jadi gue boleh dong naksir Rama lo? Aku hanya tersenyum di kolom menanggapi ucapan Rama. Terus mataku tertuju pada seseorang yang memanggil namaku dari belakang Rama. Arya, lo di sini juga ternyata. Lo kenal Rosar? Dia sekelas sama gue. Kalian saling kenal? Kita teman satu SMA. Aku manggut-manggut. Tunggu dulu, what? Jadi dari tadi Yana mengikuti Arya? Kenapa, Ros? Enggak. Anyway, kantin di kampung gue makhluknya lumayan, maksudnya lumayan ekstrim. Tempat duduk pojok di mana para lelaki berkumpul, sedang duduk termangu seorang perempuan dengan wajah hancur sebelah. Perempuan itu memakai baju seperti kita, baju modern. Aku tak tahu apa yang terjadi dengan wajahnya, pun tidak ingin tahu. Seberang kamar mandi pria sedang berdiri bapak-bapak yang memakai seragam. Sepertinya dia adalah salah satu petugas kebersihan di sini dulunya. Dan di sebelah kananku sekarang sosok perempuan cantik yang memiliki rambut pirang sedang bercerita. Ia adalah korban pembunuhan 2 tahun lalu. Harusnya sekarang aku bahagia, aku diracuni. Semua aku rasa normal hingga ia berkata, Dania, pacar Kak Revan. Dia siapa, Yan? Kamu harus cari tahu sendiri, yang jelas kakak kamu dalam bahaya. Hah? Gue permisi ke kelas ya, ucapku pada Gilang, Rama dan Arya. Sayang. Mataku kembali tertuju pada Gilang dan yang lainnya saat telingaku mendengar suara yang tak asing. Perempuan bertubuh tinggi, pakaian kekinian, rambut lurus sedang melingkarkan tangannya di leher Rama, pacarnya. Jam yang melingkar di pergelangan tanganku masih menunjukkan pukul 13:35. Tapi mata pelajaran kuliahku hari ini telah usai. Tunggu gue, sejam lagi kita pulang bareng. Aku menghembuskan napas berat sambil menunggu Gilang. Aku memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Wow, perpustakaan di sini menakjubkan. Besarnya nyaris memadai toko buku terkenal seperti Gramedia. Surga dunia untuk orang-orang yang hobi membaca sepertiku, tapi tidak untuk anak indigo. Baru saja melangkah masuk, aku diperlihatkan dengan perempuan berjubah putih dan berambut panjang alias Mbak Kun. Semakin aku melangkah masuk, semakin banyak makhluk yang menghampiriku. Sejauh ini aman karena masih dapat kudefinisikan wujudnya. 4 anak kecil, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Salah satu dari mereka bukan berasal dari kampus ini, tapi ada yang membawanya ke sini. So, pernah ada seorang mahasiswa perempuan yang merasa sangat kesepian, lalu ia mengambil jepit rambut warna pink yang tergeletak di pinggir jalan. Alhasil pemilik jepit itu mengikutinya. Anak kecil itu kemudian memilih tempat untuk menjadi tempat tinggalnya. Karena dia adalah anak kecil yang baru dan sedang gemar-gemarnya membaca. Jujur saja aku tidak tahu ingin membaca buku apa. Aku ke lorong berikutnya. Sosok kakek-kakek berbadan gagah sedang menatapku. Kurasa dia adalah penjaga perpustakaan ini. Kakek tidak akan membiarkan aura negatif masuk. Pantas saja sejuk sekali ruangan ini. Kulihat kakek tersenyum padaku. Aku pun tanpa segan membalas senyumannya. Kakiku kembali melangkah hingga aku sampai di lorong terakhir. Arya? Bibirku secara spontan menyebut nama orang yang sedang berdiri di ujung lorong. Arya menoleh ke arahku. Ros, belum pulang? Nunggu Gilang? Loh? Gue emang gak biasa pulang jam segini. Nunggu agak sorean, duduk yuk. Oke. Rama itu punya pacar ya? Iya. Namanya? Mita. Mataku membulat sempurna. Tidak mungkin kan? Mita yang sama. Kenapa? Lu kenal? Enggak.
Terus lu naksir ya sama Rama? Gak mungkin gue naksir sebelum tahu sifatnya gimana. Arya hanya meresponku dengan beberapa anggukan. Terus lu di mana? Gue duluan ya. Oke, hati-hati. Aku tersenyum manis. Sejauh ini mereka yang negatif hanya kutemukan di tempatnya, toilet. Semoga benar-benar hanya ada di sana. Ampun kak, ampun. Langkahku terhenti saat mendengar suara itu. Suaranya berasal dari toilet wanita. Penasaran, aku memutuskan untuk masuk. Cika, Ros, lu di sini juga? Iya, kalian kuliah di sini. Tante Laras, nyokap stay di Bali. Wah, bisa sering-sering ketemu kita. Aku tersenyum lebar pun dengan Cika. Tapi Citra kenapa ya? Ngomong-ngomong, ada apa nih? Oh enggak, kita cuma bercanda ya kan, Cit? Citra mengangguk. Dari ekspresinya seperti sedang terjadi sesuatu. Gue duluan ya. Jadi sekarang lu bakal bawa mobil terus? Ya kayaknya sih gitu. Bukannya kalau bawa mobil gampang kejebak macet ya? Buat lu gue rela kejebak apa aja. Apaan sih? Untuk sepersekian menit suasana hening kembali mencekam. Sampai aku teringat akan kejadian saat di kantin. Lang, Rama punya pacar ya? Sangat amat dapat kurasakan Gilang menatapku sangat tajam untuk beberapa saat. Kemudian ia mengangguk. Mita. Gilang menghembuskan napas berat. Jadi tadi lo balik badan buat lihat siapa cewek yang manggil Rama dengan sebutan sayang? Lo naksir? Naksir Rama? Enggak lah, gila lo. Sesaat kemudian suara tawa Gilang pecah. Aku menatapnya tajam sambil mengerutkan kening. Kenapa ketawa? Iya, gue tahu kok. Tahu apa? Gue tahu lo cuma naksir sama gue kan? Bodoh. Dasar Gilang, tapi bener sih. Sadar aku segera kembali pada topik awal. Serius Lang, itu tadi Mita kan? Iya, gue juga gak nyangka bisa temenan sama pacarnya Mita. Terus dia inget lu gak? Bukan cuma gue, dia juga inget sama lu. Serius? Swear. Emang kenapa sih? Lu takut? Enggak. Gue cuma gak nyangka aja bisa ketemu dia lagi. Dunia ini sempit banget ya. Ya gitu deh. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 7 malam. Rose, makan? Iya bun. Aku segera keluar kamar lalu menuju meja makan. Ayah, bunda, dan Kak Revan sudah siap untuk menyantap masakan bunda malam ini. 10 menit kemudian, makan malam usai, bunda masuk ke kamarnya sedangkan ayah kembali berkutat dengan laptopnya. Kak Revan, di mana dia? Kakak kamu ada di luar, saut Jana yang entah dari mana saja. Kamu dari mana aja? Arya. Arya? Kamu ngikutin Arya? Lagi-lagi Ana terkekeh, suara tawa yang selalu terdengar khas di telinga manusia. Tak lagi menghiraukan Jana, aku melangkah keluar. Kak. Kak. Apa sih? Teleponan nama siapa? Sana. Pasti lagi telepon pacarnya. Tunggu deh. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jangan ditunggu lama. Mereka ngobrol apaan sih? Yana mengangkat kedua bahunya. Tunggu di dalam aja. Ya udah deh. Tak lama setelah aku duduk santai di ruang tamu, Kak Revan masuk. Kakak punya pacar ya? Dan ya. Langkah Kak Revan berhenti seperti sedang menabrak sesuatu. Enggak, katanya sambil berbalik badan menghadapku. Aku berdiri lalu mendekatinya. Ngaku aja deh, aku sekelas kok sama adiknya. Maksud lo? Ya pacar, namanya Dania. Lu tau dari mana? Adiknya. Adiknya?
Iya, Arya teman sekelas aku di kampus. Kak Revan semakin menepis jarak di antara kita. Please jangan bilang ayah sama bunda ya. Kesempatan nih. Oke, tapi apa? Ada syaratnya. Apa buruan? Traktir aku besok sore habis pulang kuliah. Duh, gak bisa deh. Besok gue ada meeting. Kalau gitu malamnya. Iya deh, iya. Tunggu kak. Apalagi? Ajak Kak Dania ya. Selalu deh. Aku terbahak saat itu juga. Suruh juga menggoda abangku yang lagi kasmaran. Bener Bi, ternyata ada di sana. Begitu yang aku dengar saat melewati kamar mandi wanita pagi ini. Penasaran aku pun melangkah masuk. Hai Cik. Ternyata Cika yang ada di sana. Aku memperhatikan gerak-geriknya melalui cermin di hadapanku. Tak tahu mengapa Cika tampak sangat panik. Siapa yang ada di sini, Cik? Hah? Tadi gue nggak sengaja dengar lu ngobrol. Emang siapa yang ada di sini? Temen gue. Oh, Citra mana? Citra di kelas ya. Tumben gak bareng lu. Dia kan anaknya introvert banget. Cika hanya membalasku dengan senyuman memaksa. Gue duluan ya. Semenjak Om Nelson di penjara, aku tidak pernah melihat keakraban Cika dan Citra seperti dulu. Tolongin. Hah? Tolongin siapa, Yan? Tolongin? Siapa? Citra. Emangnya Citra kenapa? Dia sedih. Sedih? Sedih kenapa? Cika. Sedih karena Cika, emangnya kenapa? Coba samperin. Samperin siapa? Citra. Aku nggak tahu dia ada di mana. Di sana. Yana menunjuk ke arah perpustakaan. Aku melirik jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Masih 30 menit lagi. Oke. Langkahku menuju perpustakaan berlalu dengan santai. Benar. Citra ada di sini. Citra? Rose, ngapain di sini? Lagaknya seperti orang panik, ralat, bukan seperti memang panik. Pegang pipi kanannya. Aku menoleh sejenak ke arah Yana, penasaran kulakukan apa yang dikatakan Yana. Rose, Citra memekik namun aku tidak menghiraukannya. Tapi Rose nggak salah, Kak. Rose lakuin itu buat kakaknya Naya. Papa emang salah. Lu adik gue atau adiknya Rose sih? Mama nggak sayang sama gue, cuma papa. Papa yang sayang sama gue. Papa pantas dapat ganjaran atas Aku mengembuskan napas berat. Kita ngobrol bentar yuk, ucapku pada Citra yang kurasa mengetahui apa yang terjadi barusan. Lo pasti udah tahu ya. Citra memandangku dengan tatapan nanar. Aku mengangguk pelan. Gue gak nyangka ternyata selama ini hubungan lo sama Cika gak sebaik yang gue kira. Maaf ya Cit. Gak Ros, sebenarnya Mama bukan gak sayang sama Kak Cika. Mama cuma gak suka dia temenan sama Bianca. Bianca? Nama itu mengingatkanku pada saat-saat tersuram dalam hidupku. Bianca, teman SD yang membuatku tak memiliki teman di akhir masa sekolah dasar dengan segala hasutannya. Bianca memboikot seluruh anak kelas 6 untuk menjauhiku atas dasar kemampuan indigo yang aku miliki. Dia menganggapku gila. Tak tahu mengapa Bianca melakukannya semudah membalikkan telapak tangan. Iya, dia ponakan tetangga kita di Bali. Kapan kalian bertemu Bianca? Waktu liburan kemarin. Area kantin sudah pasti seperti ini saat jam istirahat. Pikiranku masih digeluti oleh cerita Citra di perpus tadi. Sendirian aja lo. Habis ini ada kelas gak? Enggak. Jalan yuk. Gilang, kenapa lo harus senyum sih? Gue jadi gak bisa nolak nih. Bentar aja ya. Siap. Balas Gilang dengan senyum penuh makna. Berani lo ya. Aku menoleh spontan saat mendengar suara yang bernada naik itu. Mataku menangkap sosok Cika dan Citra di sana, tapi bukan mereka yang teriak tadi. Aku masih memperhatikan sosok yang tertutup tubuh Citra dan ternyata
Bianca, aku memekik sejadi-jadinya dalam hati. Kemarin Mita, kakak kelas pelaku bullying yang ternyata teman Gilang, Rama. Lalu Arya, cowok yang ternyata adik dari pacar kakakku. Sekarang Bianca, teman dekat Cika. Oh no, dunia ini benar-benar sempit. Seperti janjinya, usai pulang kerja, Kak Reva langsung menuju kafe yang kutulis namanya lewat WhatsApp. Ya, aku mengajak Gilang lagi. Mana ya namanya Kak Dania? Tak lama kemudian datanglah dua perempuan dengan gaya kekinian. Salah satunya adalah orang yang tak kusangka akan bertatap muka lagi denganku, Bianca. Terus, perempuan yang kuduga bernama Dania ini menyapaku dengan hangat. Aku tersenyum simpul sambil mengulurkan tangan bermaksud untuk menjabat tangannya. Dania, katanya sambil tersenyum manis namun tak membalas jabatan tanganku. Ada yang aneh nih. Gue Bianca. Tak kusangka Bianca akan bersikap seperti ini padaku. Yang mengulurkan tangannya pun tersenyum. Tapi senyum khasnya yang tengil ini tidak pernah luntur dari ingatanku. Tiap kali melihatnya ingin kurobek saat itu juga bibirnya. Aku hanya tersenyum simpel saat berjabat tangan dengannya. Terus, Bianca ini sepupu aku. Kenapa kamu gak pernah cerita, Be? Dia baru pulang beberapa minggu lalu dari LA. Hell, itu artinya aku akan menjadi bagian dari keluarga besar Bianca. Tidak. Kak Revan kenapa gak pernah cerita kalau punya pacar? Gue gak mau pamer. Aku melirik kakakku dengan tatapan sinis. Bilang aja gak mau ayah sama bunda tahu. Kalau Kak Revan boleh pacaran, berarti gue boleh pacaran sama Rus ya. Tatapan tajamku begitu cepat menatap mata Gilang. Gue gak mau pacaran. Lu masih suka ngayal? Udah pernah periksa jiwa belum? Ntar deh, kalau lu jadi saudara gue bakal gue sembuhin. Apa tuh namanya? Rukiah. Sial, kata-kata sengit dari mulut Bianca masih terngiang di telingaku. Ngapain berhenti? Tanyaku pada Kak Revan saat kami berhenti di area parkir minimarket. Gue mau ambil duit. Aku tak menggubris kakakku sama sekali. Kak Revan turun dari mobilnya. Namun setelah beberapa langkah Kak Revan kembali. Lu gak mau turun? Enggak. Kak Revan kembali menutup pintu mobilnya. Aku menoleh ke bangku belakang untuk melihat adakah Yana di sana. Ternyata tidak. 10 menit kemudian Kak Revan kembali. Kulihat ia membawa tas kresek berukuran kecil. Beli apa? Coklat. Mau? Tumben beli. Pingin aja. Kak Revan mulai menginjak pedal gas mobilnya. Oh iya, saat berangkat tadi memang aku bersama Gilang. Tapi Gilang pamit duluan. Gak tahu kenapa. Kok gak dimakan? Gue gak mau makan, cuma mau beli. Lah, aku teringat sesuatu. Segera aku menoleh ke kursi belakang. Terlihat Yana dengan muka tengilnya yang tengah tersenyum lebar. Mau masuk? Kubuka sedikit celah untuk Yana agar dapat masuk ke dalam badanku. Lo mau apa, Dek? Yana menyuarakan tawa khasnya dengan bantuan mulutku. Aku melihatnya dari kursi belakang. Yana? Kak Revan tampak sangat terkejut. Ini adalah pertama kali Yana merasuki tubuhku semenjak aku menjadi mahasiswi. Yana tertawa kecil. Mau coklat? Guys, just for your information, Yana adalah pecinta coklat. Aku pun suka coklat, tapi tidak dengan kacang di dalamnya. Kak Revan terbahak saat itu juga. Jadi ini semua ulah kamu? Yana mengangguk sambil tersenyum lebar. Sementara itu, Kak Revan segera membuka bungkus coklat lalu memberikannya pada Yana. Dengan sumringah Yana meraih coklat itu kemudian memakannya. Anyway, bukan aku memberikan makan pada mereka. Yang memakan coklat itu tetap aku. Yana hanya meminjam mulutku untuk merasakan nikmatnya coklat itu. Jangan sama dia. Dia? Maksudnya? Dania. Pasti Rus yang suruh kamu ya? Dengan cepat Yana menggeleng. Kasihan Rus. Emang dia kenapa?
Saudaranya Dania itu jahat. Bianca maksudnya. Kenapa sama Bianca? Kakak lupa waktu Rose masih kecil dia nangis pas pulang sekolah. Oke, kejadian saat aku masih duduk di bangku sekolah dasar, saat aku menjadi korban bullying untuk pertama kalinya. Cerita itu hanya kusampaikan pada Bunda. Aku mengira ketika Bunda menceritakannya pada ayah, Bunda pun bercerita pada Kak Revan. Ternyata no. Emang waktu itu Rus kenapa? Bianca jahat Kak, dia ngata-ngatain terus gila, halu. Masa? Anggukan Yana menunjukkan penuh keyakinan. Tapi Dania baik. What? Kak Revan gak peduli. Dia baik tapi Rose gak suka kakak sama dia. Kalau ngadu ke Dania soal Bianca? Yana menoleh ke arahku. Rose ada di belakang ya? Aku menangkap satu pertanyaan dalam binar mata Yana saat ia menatapku. Untuk itu aku menggeleng. Dania dan Bianca adalah sepupu sama seperti aku dan Citra. Merusak hubungan mereka bukanlah cara yang tepat untuk apa yang telah Bianca lakukan di masa lalu. Lagi pula, Rose yang sekarang bukanlah Rose yang lemah dan cengeng seperti dulu. Soal hubungan Kak Revan dan Dania, aku sadar aku bukan Tuhan yang mampu mengatur takdir jatuhnya hati setiap manusia. Kak Revan adalah saudara kandungku satu-satunya untuk sekarang, biar dia menjaring pengalaman dengan wanita pilihan hatinya. Jangan. Kenapa jangan? Gak boleh sama Rose. Kenapa? Sebelum Yana mengatakan apapun, aku meminta Yana untuk kembali ke posisi masing-masing. Aku menarik napas panjang. Rose, ternyata Kak Revan sadar dengan kembalinya diriku. Gue gak mau ngerusak hubungan Dania sama Bianca. Hening sisa perjalanan setelahnya hanya suara siaran radio yang aku dengar. Kurasa Kak Revan sama sepertiku enggan berdebat. Mau request lagu apa nih? Hello di Antara Bintang. Baiklah, Hello di Antara Bintang request lagu dari Miraku. Enjoy guys. Check it out. Mendengar siaran itu, entah mengapa aku teringat pada Gilang. Gilang menyanyikan lagu itu tiap kali dia meminta maaf padaku, seperti saat kelas 11 dulu. Aku bertengkar hebat dengannya, dan hebatnya Gilang mampu meluruhkan emosiku dengan lagu itu. Udah nyampe rumah lu? Belum, masih di rumah teman. Perasaan teman dekat Gilang cuma aku. Siapa? Maksudnya gue lagi di rumah Om Sari, Tipo. Om Hendra udah balik ke Indo? Iya, terus gue disuruh kesini sama nyokap. Kak Revan menghentikan mobilnya di depan pagar rumahku. Aku segera turun dari mobil dan membuka pagarnya. Setelah itu aku masuk rumah dengan langkah santai. Tak ada siapapun di ruang tamu. Ayah pasti masih kerja, bunda kurasa sudah tidur. Aku membuka pintu kamarku, tersadar aku Yana telah berada di sana. Rose, hati-hati. Kenapa? Nanti kamu tahu sendiri. 3 hari berlalu, 3 hari pula Citra hilang entah kemana. Om Nelson masih di penjara. Sedangkan Tante Laras dan Cika menginap di rumahku sejak 2 hari ini. Hal itu dilakukan untuk mempermudah menelisik hilangnya Citra. Menurut keterangan terakhir dari Cika, Citra hilang saat perjalanan pulang dari kampus. Saat itu mereka terpisah karena Cika lebih memilih hangout bersama teman-teman kelasnya. Itu artinya 90% kemungkinan Citra diculik dan 10%-nya Citra kecelakaan. I know, semua kemungkinan itu memang buruk, sedangkan kita dianjurkan selalu berpikir positif. Malam ini ruang tengah rumahku sedang panas karena semuanya tengah berpikir kritis. Kapan terakhir kali lu kontak sama Citra? Waktu gue nyuruh dia pulang duluan. Coba lihat. Tiba-tiba suara ponsel Tante Laras berbunyi dari pihak kepolisian rupanya. Dan kamu tahu gak sih di mana Citra? Aku mulai berkomunikasi dengan Yana dalam batinku. Dia jauh, Rose. Bandung.
Suara bernada naik milik Tante Laras mengalihkan perhatianku. Baik, makasih Pak. Langsung saja usai teleponnya terputus semua menyerbu Tante Laras. Gimana Tan? Polisi menemukan handphone Citra dalam keadaan rusak di daerah Bandung. Rusak? Aku memastikannya kembali. Tante Laras mengangguk. Gak salah lagi, ini semua settingan. Citra diculik. Kita harus gimana sekarang? Besok kita ke Bandung sama tidur dulu malam ini. Gak perlu Bun? Maksudnya? Tanya Cika, Bunda, Tante Laras, Ayah, dan Kak Revan secara bersamaan. Pukul 12:37 dini hari, setelah semua tertidur pula, Saku dan Yana malam memulai aksi. Kamu ketemu Citra di mana ya? Ikuti aku. Sambil memperhatikan suasana di sekelilingku, aku terus mengikuti kemanapun Yana pergi hingga akhirnya kita berhenti di depan rumah kosong. Citra di sini. Yana menggeleng. Terus kenapa kamu berhenti? Citra pernah disekap di sini. Sekarang dia di mana? Gak tahu. Kurasa penculiknya adalah orang terdekat dan yang pasti penculik ini mengetahui bahwa aku anak indigo. Satu lagi, dia juga pasti tahu kalau aku akan kemari bersama Yana. Ya, pelaku utama penculikan ini ada di dalam rumahku. No. Aku tidak menyebut pelakunya adalah Cika karena sebelum aku mendapatkan bukti akan kutelusuri lebih dulu. Yana, ikuti aku. Sampailah kita di sini, Bali. Ini rumah siapa, Ros? Rumah Bianca? Bianca? Ya, yang dulu pernah jahatin aku. Yana terdiam, mungkin sama seperti kalian yang merasa bingung mengapa aku berpikir untuk ke rumah Bianca. Ayo masuk. Rumah tempatku berpijak ini merupakan rumah kosong, rumah yang lama tak dihuni. Untuk makhluknya sendiri jangan ditanya, sudah pasti banyak dan mereka dengan wujud yang ekstrim. Aku memeriksa satu persatu ruangan di sini, ternyata dugaanku salah. Citra tidak disekap di sini. Plan B rumah Bianca di Jakarta. Masalahnya aku tidak mengetahui itu. Yan, pulang yuk. Perjalanan semalam benar-benar disayangkan. Seringkali realita tidak seperti ekspektasi, hanya rasa lelah dan kantuk yang menyelimuti diriku pagi ini. Maka dari itu aku melakukan hal ini hanya di saat tertentu. Weekend misalnya. Rose, bangun. Bentar, Bun. Suara liriku membuat Bunda penasaran. Rose? Iya, Bun. Semalam kamu habis jalan-jalan ya? Inilah Bunda, ia akan sangat mengetahui gelagatku usai melakukan astral projection. Aku mengangguk usai membenarkan posisi dudukku. Semalam aku ke Bali. Bali? Aku mengangguk. Ke rumah Bianca. Bianca siapa? Anak tetangga Tante Laras di Bali, temennya Cika Citra. Kamu tahu dari mana? Temen kampus, Bun. Kenapa kamu ke sana? Aku curiga sama Cika. Maksud kamu Cika nyulik adiknya sendiri? Semenjak Om Nelson di penjara, hubungan mereka nggak begitu baik, Bun. Terus kenapa Bianca? Bunda ingat dulu waktu SD aku pernah dibully kan? Nah, pelakunya itu Bianca. Terus beberapa hari yang lalu pagi-pagi aku mau ke toilet kampus kan. Aku dengar Cika nyebut-nyebut nama Bianca, Bun. Besoknya di toilet lagi aku dengar Citra minta ampun ke Cika. Sayang, kamu tahu kan? Rose tahu, Bun, makanya Rose mau selidiki dulu sebelum nyari bukti. Rose, lebih baik kamu gak usah ikut campur. Biar polisi aja yang menangani. Gak bisa gitu dong, Bun. Rose dikasih gift sama Tuhan, Rose mau bermanfaat buat orang lain. Apalagi Citra itu saudara Rose sendiri. Tapi Rose, Bunda gak percaya sama Rose. Oke, tapi ingat batasan kamu ya. Siap, Bunda. Yaudah, kamu mandi sana. Ikut gue yuk. Ke? Terserah lo, gue antar kemanapun lo mau. Oke. Langkahku melesat cepat, mungkin menuju kamar mandi. 10 menit kemudian aku keluar kamar. Mau kemana lu, Dek? Kencan sama Gilang, ikut.
Tawa Bunda terdengar samar. Di antara semua keluargaku hanya Kak Revan yang tidak mengizinkanku pacaran. Padahal dirinya sendiri pacaran. Kak Revan gak tahu aja aku udah bilang ke Bunda soal Dania. Hihi. Kencan, gak boleh. Boleh kan Bun? Aku memutar kepala ke arah Bunda. Bunda mengangguk sembari tersenyum jahil. Tante Laras sama Cika kemana Bun? Kalau Laras sih katanya mau ke kantor polisi nanya perkembangan kasusnya Citra. Kalau Cika Bunda juga nggak tahu. Oh, sejenak aku merasa Kak Revan sedang menatapku sangat tajam. Kalau mau ikut nggak apa-apa. Enggak. Iyalah orang kakak udah apa? Ngegas banget. Aku dan Bunda terbahak-bahak saat itu juga. Mau masuk? Ngapain? Mau masuk? Rupanya Yana tergoda dengan masakan Bunda. Terakhir Yana makan bersama keluargaku sebelum aku lulus SMA. Bentar aja ya. Dah Yana udah masuk aja. Banyak amat lu makannya dek, lapar. Tanya Kak Revan sambil menatap Yana heran. Hal yang selalu Yana lakukan saat masuk ke tubuhku adalah tertawa. Yana tertawa lagi. Yana apa kabar? Tanya Bunda sambil tersenyum dan duduk di samping Yana. Baik. Enak ya? Kak Revan kenapa? Hah? Enggak. Guys, Kak Revan bilang dalam hati. Yana jangan cerita soal Dania. Aku dan Yana sama-sama tertawa melihat gelagat kakakku itu. Udah Yan. Aku menghembuskan napas berat. Setelah itu aku tertawa jahil sambil melirik Kak Revan. Tak lama kemudian terdengar suara Gilang dari luar pintu. Bun, aku pamit ya. Hati-hati pulangnya, jangan malam-malam. Siap Bun. Tante, Kak Revan, aku bawa Ros ya. Pamit Gilang yang berdiri di ambang pintu karena enggan melepas sepatu. Jagain adik gue. Of course Kak. 20 menit berlalu, kini aku dan Gilang berada di sebuah kafe tempat kita biasa nongkrong. Sana yuk Ros. Aku mengikuti langkahnya. Hal yang membuatku heran adalah Gilang duduk di bangku yang sudah ada orangnya. Jika tampak dari belakang aku seperti mengenalnya. Ros. Gilang berseru saat menyadari aku tertinggal beberapa langkah darinya. Aku menghampiri Gilang. Rama, Mita. Sama-sama tak, gue ngerti kok. Ucapku pada seorang wanita yang sedang duduk di hadapanku. Tak pernah aku sangka hal ini akan terjadi. Aku dan Mita bersahabat, bahkan ia bersedia membantuku untuk mengatasi kasus hilangnya Citra. Jadi lo udah coba nyari Citra ke Bali? Iya, tapi rumahnya kosong. Terus gimana rencana lo selanjutnya? Yang pasti si pelaku yang gue curigai alias Cika nggak mungkin jalan sendiri. Pasti ada seseorang yang bantu dia. Siapa? Bianca. Bianca sepupunya Dania. Lu kenal Bianca? Bianca itu siswi terpopuler di SMP gue. Gak ada murid lain yang berani sama dia. Termasuk lu? Iya, gue pernah jadi korban bulinya Bianca karena lu indigo. Iya. Bukannya lu kakak kelas? Ya lu bayangin aja seberapa cupunya gue dulu. Terus gimana caranya lu nutup mata batin? Sebenarnya gue masih bisa lihat. Gue bilang ke orang-orang kalau mata batin gue udah ketutup karena gue malas menghadapi orang kayak Bianca. Dan ya saat gue tahu ada adik kelas gue yang indigo, nafsu gue untuk melakukan apa yang dilakukan Bianca dulu muncul. Sorry ya Rose. Yang bikin lo berubah apa? Mita menatap penuh arti pada pria di sebelahnya. Oke guys, jadi sekarang kita ngapain? Kita harus tahu rumah Bianca di Jakarta. Kenapa lu nggak tanya Cika? Dia kan pelaku utama. Oh iya. Terus gimana caranya kita tahu rumah Bianca? Pandanganku tertuju pada Mita yang ternyata memperhatikan kehadiran Yana di samping kananku.
Hal ini kujadikan momen untuk memberi kesempatan Yana berbincang langsung dengan Gilang, Mita, dan Rama. Hai. Kata Yana setelah memasuki ragaku. Kamu siapa? Yana. Jadi gini Ram, Rose itu punya teman anak kecil namanya Yana. Anggukan Yana membantu Rama memahami penjelasan Gilang. Jadi maksudnya kita minta tolong Yana? Gilang dan Mita sama-sama mengangguk, sedangkan Yana hanya tersenyum dan memakan hidangan di hadapannya. Demi memudahkan aku, Gilang, Mita, dan Rama dalam berdiskusi, kita membuat grup WhatsApp dengan nama Giro Rami. Kalian tahu dong apa artinya? Tahu ya? Gimana sih Yana? Iya nih, dia udah tahu di mana rumah Bianca belum, Ros? Yana belum balik guys, gue khawatir deh. Jangan-jangan Yana diculik. Sembarangan. Sejak siang tadi Yana hilang entah kemana. Berkali-kali aku coba untuk memanggilnya, namun hasilnya nihil. 3 hari berlalu, Yana belum juga kembali. Begitu pula dengan perkembangan kasus Citra. Yana belum balik, Ros. Aku menggeleng sambil mengunyah sesuap nasi goreng di hadapanku. Terus ini gimana dong? Gue udah coba manggil Yana berkali-kali tapi hasilnya nihil. Ini sih fix Yana diculik. Masa sih? Kayaknya iya deh. Aku melirik mereka secara bergantian. Saya tahu anak kecil itu di mana. Ucap perempuan berambut ikal panjang dengan dress warna biru muda sangat amat jelas di mataku. Sosok ini merupakan orang Belanda. Guys, tunggu. Kenapa, Ros? Mita menatapku lekat-lekat. Dapat kupastikan dia melihat sosok yang sama. Sebentar. Perempuan itu memperlihatkan sesuatu padaku, menelusuri keberadaan Yana melalui serangkaian short movie yang terekam di otakku. Hal yang membuatku terkejut adalah Yana ada di dalam rumah yang penuh kegelapan. Hanya ada lilin-lilin kecil yang diletakkan di tiap sudut rumah itu. Rumah seorang dukun mungkin. Itu tadi siapa, Ros? Gue tahu Yana di mana. Di mana? Jangan ke sana. Ucap perempuan yang sedang berdiri di sampingku. Aku menatapnya tajam. Tentu saja hal itu membuat Gilang, Mita, dan Rama sama-sama mengerutkan dahi. Siapa, Ros? Tanya Rama. Aku hanya membalasnya dengan sejenak tatapan sembari mengangguk pelan. Aku harus bantu dia. Kalau kamu ke sana, kamu dan orang jahat itu akan saling kirim. Logat bicara cewek ini benar-benar menunjukkan kebuleannya. Kirim apa? Kirim ilmu hitam. Terus gimana caraku nyelamatin Yana? Biar aku yang bantu. Serius? Iya. Tadi lu ngobrol sama siapa sih? Jadi tadi ada cewek Belanda nyamperin gue. Siapa? Gue juga nggak tahu, tapi dia tahu Yana di mana. Terus. Diem, Kelang. Oke, dengerin gue. Si cewek Belanda itu datang, terus dia bilang, "Saya tahu anak kecil itu di mana." Langsung kodek lah gue kalau yang dimaksud itu Yana. Habis itu dia ngasih lihat ke gue di mana Yana. Gue nggak tahu persis lokasinya di mana, yang jelas Yana ada di rumah dukun. Dukun? Iya, tapi dia nggak ngebolehin gue ke sana. Kenapa? Katanya kalau kamu ke sana, kamu dan orang jahat itu akan saling kirim. Terus Yana gimana? Dia yang bantuin katanya. Cewek Belanda itu? Iya, moga aja dia berhasil bawa Yana pulang. Akalku masih kalut akan Yana yang tidak kunjung kembali. Bagaimana kabar perempuan Belanda itu? Kulihat jam di dinding warna putih dan berbentuk lingkaran yang melekat di dinding kamarku. Rupanya waktu menunjukkan jam 12:05. Tengah malam. Kantukku tak tertahankan lagi pada saat itu. Aku menarik selimut warna abu-abu yang terlipat rapi di bawah kakiku, berniat untuk segera tidur. Di saat itu juga indera penglihatanku dikejutkan dengan kehadiran Yana dan si cewek Belanda.
Tak ada sedikit pun aura trauma yang terpancar dari ekspresi Yana. Kamu dari mana aja? Waktu aku nyari Citra aku ketemu dia. Terus tiba-tiba ada yang narik aku pas aku ngobrol sama dia. Citra gimana? Udah ketemu. Di mana? Kekasih kakak kamu. Maksudnya? Dania. Di rumah Dania? Yang bener kamu, Yan? Iya, Ros, Citra ada di gudang rumah Dania. Jika Ma Bianca kerjasama sama Dania, mereka mau kakak kamu. Kenapa? Biar mereka bisa siksa kamu waktu Dania udah nikah sama kakak kamu. Aku terdiam. Informasi ini benar-benar membuatku terkejut. Belum terlambat. Ya, aku tahu maksudnya dia. Belum terlambat karena Kak Revan belum nikah sama Dania. Terus dukun itu siapa? Dukun itu disuruh Dania karena dia tahu aku datang. Caranya? Ada tanda. Tanda dari dukunnya. Seniat itu mereka ingin berbuat jahat padaku. Ini keterlaluan. Mereka melibatkan Citra. Terus kenapa mereka nyulik Citra? Karena Citra teman kamu. Ini gak bisa dibiarin. Jangan gegabah. Aku tahu saya boleh jadi teman kamu. Aku menatap Yana lekat-lekat. Sadar akan ahli itu, Yana mengangguk. Bagaimanapun Yana adalah satu-satunya temanku hingga hari ini. Dia bisa bantu aku jaga kamu. Butuh waktu untukku mencerna perkataan Yana beberapa hari lalu tentang hati-hati. Ar, selesai kelas gue boleh main ke rumah lu gak? Boleh dong. Tapi sama teman-teman gue yang lainnya. Beres. Langkah pertama yang aku, Gilang, Mita, dan Rama tempuh dalam rangka menyelamatkan Citra adalah mencari tahu kebenaran adanya Citra di rumah Dania. Karena entah apa yang terjadi jika kita datang bersama polisi ke rumah Dania, tapi ternyata Citranya nggak ada. Bisa-bisa kita berempat dituntut balik karena kasus pencemaran nama baik.